Jangan rindu, rindu itu berat, kamu tidak akan kuat. Banyak orang yang bilang jerawat itu tandanya rindu. Kalau gitu, seharusnya aku dijerawatan tiap hari dong ya. Soalnya rindu kamu terus nih. Sebenarnya, apa sih jerawat itu? Jerawat atau yang biasa disebut akne vulgaris yaitu penyakit inflamasi kronis berasal dari unit pulau sebaceus. Hal ini merupakan suatu keadaan produksi minyak berlebih pada kulit yang membuat suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga timbul beruntusan atau bintik merah dan abses atau kantong nanah yang meradang dan terinfeksi pada kulit. Adapun jenis-jenis jerawat. Pertama, blackhead atau komedo terbuka, yang merupakan benjolan kecil berwarna hitam di permukaan kulit wajah yang sering muncul di area hidung. Kedua, whitehead atau komedo tertutup, yang merupakan jenis jerawat yang disebabkan penyumbatan pori-pori oleh minyak dan sel kulit mati. Tidak seperti komedo hitam yang hanya tersumbat sebagian, penyumbatan pada whitehead menutupi seluruh permukaan teratas pori, dan hal ini menyebabkan jerawatnya akan seperti benjolan putih kecil. Ketiga, papula. Jenis jerawat papula ini sering muncul di bawah permukaan kulit dan jika diraba akan terasa seperti tonjolan padat yang terasa nyeri. Kulit di sekitar tonjolan papula ini tampak bengkak dan kemerahan. Keempat, pustula. Jenis jerawat pustula ini berupa benjolan yang lebih besar dan lunak. Bagian dasarnya berwarna kemerahan, sementara puncaknya berwarna putih atau kekuningan, dan tampak lebih terangkat karena terisi nanah. Yang kelima, nodul. Jenis jerawat nodul ini adalah jerawat inflamasi yang terbentuk di bawah kulit dan bisa menimbulkan rasa sakit. Nodul terjadi ketika pori-pori yang tersumbat dan bengkak mengalami iritasi lebih lanjut dan tumbuh lebih besar. Dan yang keenam, jerawat kistik atau jerawat batu, yang terbentuk jauh dari lapisan kulit yang lebih dalam. Jerawat batu ini dapat berkembang ketika pori-pori tersumbat oleh kombinasi bakteri, sebum, dan sel kulit mati. Akibatnya apa? Muncul benjolan merah besar bertekstur lunak karena berisi bernanah yang terasa sakit ketika disentuh. Berikut gejala jerawatan, diantaranya muncul benjolan berwarna kemerahan atau kekuningan, lalu munculnya benjolan kecil atau papul yang muncul di atas kulit. Kemudian, terasa sensasi panas atau terbakar akibat adanya peradangan dan timbulnya rasa gatal pada daerah benjolan. Lalu, apa aja sih penyebab dari jerawatan itu? Yang pertama, produksi sebum berlebih. Sebum adalah zat yang diproduksi oleh kelenjar minyak untuk mencegah kulit kering. Pada masa pubertas, terjadi peningkatan aktivitas hormon testosteron yang memicu kelenjar minyak menghasilkan sebum dalam jumlah lebih banyak. Oleh karena itu, pada masa pubertas, jerawatan merupakan hal yang lumrah terjadi. Yang kedua, menggesek kulit dengan benda atau memegang kulit dengan tangan yang kotor. Yang ketiga, kebiasaan merokok, dan yang keempat adalah faktor keturunan. Berikutnya, konsumsi obat yang mengandung litium, kortikosteroid, atau obat anti kejang juga dapat menyebabkan jerawatan. Berikutnya adalah penggunaan kosmetik yang berlebihan. Penggunaan kosmetik dapat menyumbat pori-pori kulit wajah kita. Berikutnya adalah perubahan hormon. Misalnya, seorang wanita yang menjelang menstruasi, atau 3 bulan pertama masa kehamilan, atau akibat dari polycystic ovarian syndrome. And last but not least, ada stres. Stres juga dapat menyebabkan jerawatan. Terus gimana sih cara mencegah jerawatan? Yang pertama, membersihkan rias wajah sebelum tidur atau setelah menggunakannya. Yang kedua, mencuci muka 2 kali sehari dengan pembersih wajah yang sesuai dengan tipe kulit kamu. Kalau kamu tipe kulit kering tetapi menggunakan sabun wajah yang bebas minyak,
Justru itu berbahaya loh bagi kulit kamu. Yang ada, skin barrier kamu akan rusak dan menyebabkan kulit lebih rentan terkontaminasi oleh bakteri penyebab jerawat. Alhasil, kulit kamu jadi breakout deh. Selain itu, gunakanlah sabun wajah yang mudah dibilas agar tidak ada sisa sabun wajah yang menyumbat pori-pori kulit yang dapat menimbulkan jerawat. Kemudian, hindarilah produk kosmetik yang tidak sesuai dengan tipe jenis kulit kamu. Lalu, hindari juga penggunaan pakaian yang terlalu ketat. Pengelolaan stres dengan baik juga merupakan salah satu upaya pencegahan dari timbulnya jerawat. Kemudian, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh dengan selalu mandi setelah beraktivitas. Untuk diagnosisnya, dokter akan mengidentifikasikan faktor risiko berupa riwayat jerawat yang bertujuan untuk menentukan tingkat keparahan jerawat, baik dari segi jumlah tingkat peradangannya, serta pada respon terhadap pengobatannya. Mungkin kamu bertanya-tanya, kapan sih aku harus ke ahli kulit? Kamu harus ke ahli kulit kalau sebelumnya tidak pernah jerawatan, terus tiba-tiba muncul jerawat yang parah banget. Lalu yang kedua, ketika kamu sudah terlanjur menggunakan obat jerawat yang dijual bebas tetapi jerawat kamu malah makin parah. Yang ketiga, ketika kamu mengalami jerawat yang meradang, seperti jerawat nodul atau jerawat kistik, dengan tingkat keparahan ringan hingga sedang. Dan ketika kamu merasa curiga munculnya jerawat adalah akibat dari obat-obatan tertentu yang sedang kamu konsumsi. Lalu, yang kelima adalah ketika kamu merasa depresi akibat masalah jerawat yang kamu alami. Sekian informasi yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat.